Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Beberapa hari lagi kita akan memasuki pergantian tahun di 2022, tapi kasus pembunuhan di Subang yang terjadi di 18 Agustus 2021 masih belum terpecahkan. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai dugaan motif, karena ada banyak sejumlah pakar di bidang kriminal yang sudah menyatakan memberikan komentar mengenai kasus di Subang ini. Pada umumnya, mereka mengatakan bahwa biasanya kasus pembunuhan itu dimotif atau dilatar belakangi ada tiga hal. Pertama adalah masalah harta, kedua adalah asmara, dan ketiga adalah konflik sosial. Nah, ketiga hal ini itu memang kita temui banyak ya terjadi di kasus Subang ini. Maksudnya ada beberapa isu yang mengadres dari ketiga hal tersebut. Tapi kalau dilihat porsi mana yang paling besar, aku menilainya adalah paling banyak masalah konflik sosial ya, masalah sosial gitu. Sosial ini permasalahan dengan orang lain, ada problem hal-hal yang sifatnya pribadi, itu adalah yang lebih banyak kita bahas dan juga terblow up di media massa. Tapi kalau untuk masalah harta dan juga asmara, memang ada beberapa kali isu ini muncul dibahas, tapi kalau dalam aku lihat segi porsinya tidak sebanyak konflik sosial. Kenapa? Alasannya sih masuk akal ya, karena pada saat aku masih ingat banget, pada saat awal-awal kasus ini muncul di wawancara di sejumlah TV nasional, sebut saja TV One dan juga iNews TV, ada sejumlah saksi yang merupakan masih bagian dari keluarga korban. Di situ menyatakan bahwa memang korban ini memiliki permasalahan dengan istri kedua dari Pak Yosep, begitu kan ya. Ada hal-hal yang sifatnya pribadi dan kemudian disampaikan ke media massa. Nah, lantas dari sini memang tidak salah, karena kan ya aku masih ingat sekali bahwa sejumlah news anchor atau presenter itu tanya gitu kan ya, memang selama ini korban punya masalah apa dengan orang lain begitu. Nah, diceritakanlah masalah-masalah yang dihadapi yang kalian sudah tahu ceritanya seperti apa. Jadi dari situlah mulai muncul bahwa ada dugaan bahwa kasus pembunuhan ini dilatar belakangi tentang ya konflik sosial. Tapi kan ternyata setelah let's say Ibu Mimin kan ya diperiksa itu sudah belasan kali, 13 atau 14 kali, juga tes kebohongan, tapi kan sampai sekarang ternyata sebanyak itu pemeriksaan masih belum menguatkan bahwa dia adalah yang terlibat. Nggak cuma Bu Mimin ya, ada Pak Yosep, ada Danu, ada juga Yoris dan keluarganya. Itu juga masih belum menemukan titik terang siapakah pelakunya. Apakah ini mungkin ada dugaan lainnya adalah masalah harta? Harta kita juga sudah sedikit teryakinkan karena pada saat terjadinya kejadian pembunuhan tersebut di 17 sama 18 Agustus ya, karena itu dari malam sampai pagi proses kejadiannya. Itu kan tidak ada barang-barang yang hilang, kemudian juga yang hilang tuh hanya 3 handphone miliknya Amel berdasar pengakuan dari Yoris, dan juga kita ketahui ada uang 30 juta rupiah pun ternyata tidak diambil oleh si pelaku. Jadi harta ini menjadi motif yang juga sering terjadi alasan karena pembunuhan, kemungkinan besar adalah kemungkinan kecil juga. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan asmara? Asmara ini yang menurut aku jarang sekali kita bahas di media massa. Apakah mungkin kasus ini dilatar belakangi oleh asmara, Anjas? Ya, kalau kita ngomong soal kemungkinan, ya ini kalau kita ngomong soal hitung-hitungan kemungkinan, semuanya mungkin, tapi yang paling besar ya kita melihat adalah konflik sosial dan juga asmara sih ya, untuk urusan kedua itu. Apalagi kalau kita melihat dari Amel sendiri, Amel kan masih muda, masih cantik begitu, dan juga ada dugaan-dugaan yang mengarah ke hal-hal yang sifatnya pelecehan seksual. Maksudnya pelecehan seksual itu tidak harus bertemu antara kelamin ya, tapi juga dengan cara yang lainnya, itu juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual juga. Nah, sekarang kita bahasnya begini ya. Kalau seandainya bahwa ini dugaannya adalah masalah asmara juga bisa termasuk motifnya, karena menurut aku pada saat aku masih inget banget pada saat pertengahan kapan ya, September ya, Agustus September lah. Awal-awal aku membahas kasus Subang ini kan di September pertengahan itu, aku sempat bilang begini kan, banyak banget teman-teman tuh yang mulai menyebutkan nama-nama yang dicurigai kalian. Saat itu aku berceletuk ngomong gitu. Teman-teman, pada saat aku belum detail ya, belum membahas secara depth gitu kan ya, memahami semuanya. Tapi saat itu aku bilang masih ingat banget bahwa teman-teman pada saat kita membahas kasus Subang ini, jangan bawa framework kita tentang pandangan tentang sesuatu gitu. Misalnya,
Pada saat itu aku bilang begini bahwa posisi Ibu Mimin sebagai istri kedua di Indonesia itu memiliki citra yang buruk gitu kan ya. Terlepas itu baik atau jahat itu kan hal yang sifatnya subjektif. Tidak semua istri kedua itu jahat, tidak semua istri kedua itu baik. Itu semua tergantung dari orangnya dan kondisi orang beda-beda. Jadi konteksnya saat itu aku bilang bahwa jangan sampai karena ada faktor subjektivitas seperti itu, lantas malah mengaburkan permasalahan sebenarnya. Nah, di awal-awal kasus ini muncul, sepertinya ini menarik lagi untuk aku bahas karena apa? Kayaknya justru dengan dimunculkannya banyak konflik sosial, kita tahu ya, konflik sosial itu tidak harus dengan masyarakat luar, tapi juga konflik dalam keluarga korban sendiri. Banyak yang membicarakan A, B, C, D, intinya adalah konflik yang terjadi dalam keluarga tersebut. Ya kita nggak bisa menutup mata bahwa memiliki istri kedua, kemudian juga ada perdebatan, ada keributan, kita ketahui bahkan sempat ada dugaan adu fisik di situ juga. Itu menunjukkan bahwa sepertinya dengan berbagai macam konflik sosial yang sudah kita cium di media massa, justru ini tidak malah memberikan petunjuk nih bagi tim penyidik. Justru malah konflik sosial ini yang terjadi di keluarga korban malah sepertinya membuat tim penyidik malah semakin stres karena efeknya kita tahu sampai sekarang belum ada tersangkanya. Justru malah jangan-jangan malah mengaburkan motif dan juga pelaku sebenarnya. Ada dugaan ke arah sana begitu. Tapi tentunya sekali lagi aku bahas ini adalah masih dugaan ya. Belum ada arah kemana-mana. Konteksnya adalah karena kita sudah membahas banyak sekali dari segi alat bukti, dari segi hal-hal yang fakta-fakta sifatnya eksternal sudah aku bahas di seratusan video mengenai Subang. Tapi di video kali ini, kenapa nggak kita coba fokusnya adalah mengenai asmara. Kita akan coba lihat dari sisi asmara aja atau masalah motifnya gitu kan ya. Yang sebelum kita menuju ke masalah asmara adalah aku bahas mengenai konflik sosial antara keluarga ini ya. Karena aku menilai bahwa kayaknya konflik sosial antara keluarga ini semakin banyak mereka menyampaikan ini di media massa justru malah membuat penyidik itu tidak menemukan motif sebenarnya begitu. Karena dengan permasalahan yang sudah muncul misalkan ada konflik antara istri pertama, istri kedua, ada konflik mungkin misalnya antara suami dengan istri kedua atau dengan yang lainnya, ternyata itu tidak mengelit pada sesuatu hal yang akan menuju ke alat bukti tapi malah mengaburkan begitu. Atau jangan-jangan ada asmara begitu. Karena di video sebelumnya aku bahas juga bahwa ada dugaan, telah terjadi juga ada dugaan kayaknya nggak mungkin deh kalau si pelaku itu pada saat menelanjangi Amel gitu tidak melakukan sesuatu hal yang kategorinya adalah pelecehan seksual. Karena kenapa aku menduga seperti ini, hasil otopsi pertama memang mengatakan tidak ada bahwa pelecehan seksual. Tapi menurut aku juga otopsi pertama kita tidak bisa take it for granted. Karena apa? Keterangan dari dokter Hastri yang melakukan otopsi kedua juga menyatakan ada dua hal yang dilakukan di otopsinya yang berjarak sekitar 3 minggu dengan pertama. Yang pertama adalah mengkoreksi dan kedua adalah menambahkan. Dan yang dikoreksi ini bukan main-main loh, tapi yang dikoreksi adalah waktu kematian. Yang which is ini sangat penting, sangat fundamental, karena akan berhubungan dengan alibi si pelakunya. Misalkan, di otopsi pertama dinyatakan bahwa kematian pertama sekitar setengah 12 malam, pada tanggal 17 Agustus. Kalau ini salah, dan orang pelaku sebenarnya memang benar terekam di setengah 12 malam tersebut, berada di rumah makan, ada CCTV, jelas ini akan terpatahkan. Makanya aku tidak begitu rely 100% kepada otopsi pertama, tapi dengan keterangan dari Dr. Hastri di berbagai obrolan, termasuk dengan obrolan aku pribadi di channelnya Denny Darko, aku menilai yang menjadi fundamental aja ada kekeliruan di situ. Apa kabar dengan hal-hal tambahan-tambahan lainnya? Mungkin saja tim penyidik di Polsek atau Polres Subang saat 18 Agustus tersebut, karena konteksnya 18 Agustus itu kan PPKM, kemudian juga 17-an. Jadi banyak tim yang aku menilai dan juga keterangan dari Dr. Hastri mengatakan ada banyak orang yang tidak siap saat itu. Jadi mungkin ada kendala-kendala teknis secara manusiawi terjadi di tanggal 18 Agustus tersebut yang menyebabkan mungkin dokternya tidak datang tepat waktu atau timnya tidak lengkap karena sedang melakukan hal lainnya, konteksnya PPKM dan juga 17 Agustus tersebut ya. Jadi itu adalah kendala yang aku juga harus pahami pada saat aku membahas mengenai otopsi pertama di tanggal 18 Agustus 2021 tersebut. Nah, motif asmara ini juga menurut aku bukanlah sekedar isapan jempol belaka ya. Karena apa ya? Aku melihat juga beberapa kasus misalnya kayak terjadi pembunuhan yang ada di Karawang, sama-sama Jawa Barat ya, di mana ada seorang istri bersama teman-temannya itu menghabisi suaminya dia, karena ternyata kan suaminya dia itu memiliki wanita
idaman lainnya yang katanya sudah menikah siri. Itu sebenarnya jatuhnya adalah konfliknya bukan konflik sosial, tapi adalah asmara lebih utamanya. Walaupun di temuan di kasus Karawang itu kan juga si istri mengaku selain juga suaminya tuh punya wanita idaman lain, juga sering minta uang kan katanya nggak bekerja. Nah, itu mungkin hanya perintilan kecil-kecil aja, tapi yang paling besar motifnya adalah sakit hati karena si suaminya memiliki wanita idaman lain. Nah, kemudian kenapa kok dengan kasus ini dihubungkannya apa, Anjas? Gini, masalahnya adalah Ibu Tuti itu dengan Pak Yosep, bukan bermaksud membela siapapun ya, tapi pernikahan antara Pak Yosep dengan Ibu Mimin itu kan sudah belasan tahun kan ya. Artinya secara logika ini sudah, ya terlepas hubungan mereka baik atau tidak itu adalah urusan mereka. Tapi kalau secara logika, menurut aku sih sudah mungkin jatuhnya kayak Bu Tuti itu almarhumah, kalau aku menilai bukan lagi cemburu tapi sudah lagi tidak peduli. Kalau cemburu itu masih ada rasa peduli kan ya, tapi kalau sudah tidak peduli itu ya terserah mau ngapain aja. Mungkin itu adalah pendapat pribadiku, dan menurut aku hubungannya dengan kasus ini mungkin untuk masalah faktor sosial yang awal-awal masyarakat kan menduga bahwa kemungkinan besar adalah Pak Yosep dan juga Ibu Mimin begitu, tapi kenyataannya sudah 4 bulan kok tim penyidik tidak menjadikan ini, tidak menemukan temuan-temuan ini sebagai langkah yang bukti-bukti yang kuat untuk mengarah ke mereka. Begitupun juga dengan saksi lainnya, ada dugaan-dugaan di situ, dan makanya sekarang kita melihat ada keterangan saksi-saksi yang diperiksa itu adalah lebih banyak saksi yang tidak ada hubungan keluarga, tapi ada hubungan kedekatan. Kan memang kita tahu ya bahwa pada saat Kapolres Subang mengatakan ada temuan di lokasi kejadian, dugaannya adalah si pelaku adalah orang dekat. Orang dekat kan juga masih sangat subjektif. Dekat ini kan pertama bisa dekat secara fisik, misalnya tetangganya atau orang yang tinggal di sebelah rumahnya itu adalah dekat. Yang kedua adalah dekat secara emosi, mungkin ya pacar atau orang-orang yang menyayangi dia. Yang ketiga juga adalah dekat, tapi dekat yang ya nggak yang dekatnya itu lebih karena hubungan kekerabatan juga bisa, masih menjadi hal yang subjektif karena dekat ini juga tidak melulu adalah fokusnya ke keluarga. Tapi terlepas dari itu semua, yang kita bahas hari ini adalah aku lebih memfokuskan agar kita tetap on the track gitu kan ya, mengawal kasus Subang ini, agar tim penyidik juga tetap fokus agar segera terungkap siapakah para pelakunya begitu. So, ini adalah possibility gitu, kita ngebahasnya mengenai motif dari kasus pembunuhan di Subang ini karena masih menjadi misteri sampai sekarang. Apakah motifnya karena harta, ataukah karena asmara, ataukah karena konflik sosial, dan ini semua akan ditemukan jawabannya pada saat tim penyidik nanti akan mengumumkan siapakah tersangkanya. Kita baru tahu, oh ternyata seperti itu. Terlepas dari berbagai alat bukti, hal-hal lain yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering ngobrol hal simpel mengenai kasus Subang di sana juga, untuk kita bisa bertukar pikiran. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini serta tinggalkan like kalian. Sampai ketemu lagi. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.